Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat subscriber yang di seluruh Indonesia ya. Alhamdulillah kita lanjut ini untuk malam hari ini kita explore lanjut daripada sejarah perjuangan Pangeran Diponegoro part 2 yang ada di makamnya Mbah Sumidro. Kita ini sudah datang di lokasi makam santrinya Mbah Sumidro atau pasukannya Mbah Sumidro yang ada di ujung Sungai Berantas, di utara Sungai Berantas yang diceritakan Mbah Sumidro kemarin. Alhamdulillah untuk hari ini kita semua sudah sampai di makamnya beliau, dan ini kita menuju ini makamnya beliau ini. Alhamdulillah ya, yang di hasil penerawangan kemarin dari makamnya Mbah Sumidro yang ditunjukkan Mbah Sumidro adalah makam ini. Nanti kita akan komunikasi, kita pun belum tahu namanya siapa beliau dan kita belum tahu sejarahnya beliau. Nanti kita akan komunikasi dengan beliau. Semoga malam hari ini kita dapat informasi kelanjutan daripada perjuangan Pangeran Diponegoro yang ada di Sidoarjo, tepatnya ada di Desa Prambon, yang ini dusun apa Pak ya? Dusun Patuk ya Pak ya? Dusun Patuk, Kelurahan Prambon yang ada di ujung barat, Prambon Barat. Oke, langsung kita langsung menuju makam beliau. Alhamdulillah ini ya makamnya ya. Ini alhamdulillah makam sangat terawat ini. Ini ada juga gelas-gelas ini. Ada gelas, ada tempat wangi-wangi dupa ya. Mungkin ada sebelumnya banyak ada orang yang tirakat di sini. Dan ini sampingnya ada apa ya? Ini lostrong ya. Lostrong atau apa? Lonstoret atau ini untuk dam ya, dam ya, benar ya, atau penampungan air. Nah, tapi kita nanti akan mengorek sejarahnya daripada dam ini dan mengorek sejarahnya beliau. Monggo langsung kita komunikasi dengan beliau. Mari bersih nih. Ini bersih nih. Kotor juga. Ini enggak ada namanya makamnya. Ya, kita akan mencoba berkomunikasi. Kita nyalakan dupa dulu, wewangi-wewangian ya. Ini untuk apa? Ini tidak untuk apa-apa ya. Ini kita menyalakan supaya wangi dan harum-haruman itu tidak ada pakem atau apa ya. Terserah kita mau pakai harum-haruman apa ya. Pakai dupa juga enggak apa-apa, pakai minyak wangi juga enggak apa-apa, pakai gaharu juga enggak apa-apa, pakai kemenyan juga enggak apa-apa. Sunnah, semuanya sunnah. Kenapa kita pakai wangi-wangian? Ya, makhluk lain itu makannya harum-haruman. Jadi kita niatnya menghormati, kita niatnya sodakoh, tidak ada niat lain. Kita tidak menyembah makam, kita hanya menghormati beliau-beliau, kodam-kodam atau jin-jin yang ada di sekitar sini. Supaya harum.
Monggo. Monggo kita mulai ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jami Ustaz Jazakum. Saya menggerakkan perjalanan pikiran dan satu nawas dan satu Mustafa. Saya siapa tuh? Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa khususan hadrati kami ahli jasa datang ke sebab kamar masmak kami sangat masmak kami masmak kami 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 kusma pameran ya kepenangannya anak kelas mahat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ya kana tuwa ya kana stain kina suran sunan mustaqim. Syiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa khususan dan makhluk Allah salam dunia kabeh sak mangkete angit sambil maut ni alis hadir Siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Bismillah. Allahumma jalalu ya Allahumma rabbil Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana atika wa bika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abulaka bi ni'matika wa bi fadlik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana atika wa bika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abulaka bi ni'matika wa bi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Assalamualaikum ya Assalamualaikum ya Assalamualaikum. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bareng Mas Mustafa. Salam binurmatan kula Ahmad Asraf. Tetap panjenengan. Assalamualaikum salam. Tak lapor dhewe-dhewe. Assalamualaikum salam saya Muhammad Al-Jabar. Al-Jabar.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata ceritanya sangat ini ya. Beliau ini memang sangat penting dari beberapa pasukan. Ini salah satunya beliau ini yang sangat penting ya untuk menginfokan atau informasi untuk memberi kode penyerangan pasukan daripada Belanda yang ingin menyerang dari sisi selatan Sungai Brantas atau yang dari sisi daerah Mojokerto. Beliau ini ternyata atas nama ya, beliau mempunyai nama Sayyid Muhammad Alwi Al-Jabar. Ternyata beliau adalah Sayyid ya. Ternyata tapi dulu panggilannya Mbah Jabar atau Panglima Jabar. Bukan Telik Sandi. Dia jabatannya sebagai Telik Sandi atau sebagai mata-mata pasukannya gerilyaannya daripada Pangeran Diponegoro yang dipimpin oleh Mbah Sumidro, atau ternyata Mbah Sumidro itu Raden Mas Sumitro. Ternyata beliau ini seorang raden dan tokoh ulama. Kalau Mbah Abdurrahman itu ternyata Sayyid juga, Sayyid Abdurrahman. Kalau dari beliau kemarin kan tidak mengaku Sayyid ya, namanya Mbah Abdurrahman atau Mbah Banteng. Kalau Mbah Sumitro tidak mengaku raden tapi Mbah Sumitro. Ternyata beliau sebagai santri ini mengutarakan nama asli beliau atau pangkat beliau atau terah beliau. Ternyata Mbah Sumitro ini Raden Mas Sumitro, seorang tokoh agama dan seorang darah kerajaan juga dari Mataram ternyata. Dan kalau Mbah Abdurrahman ini ternyata beliau adalah Sayyid, seorang Sayyid ya, seorang tokoh agama dan Sayyid dan panglima besarnya daripada pasukan Pangeran Diponegoro yang ada di Prambon, Ngemplak ya, Ngemplak. Ternyata beliau ini Mbah Jabar atau Mbah Jabarnya atau seorang Telik Sandi atau pemberi kode. Suara kodenya itu seperti burung tengkek. Suara kodenya itu. Kalau beliau ngasih suara kode itu berarti ada pergerakan dari pasukan Belanda dari sisi selatan atau dari Sungai Brantas. Nah, beliau ini tiap hari jaga di sini, sehingga bisa digagalkan 3 kali penyerangan Belanda itu bisa digagalkan dari sisi selatan. Dan beliau ini ternyata memang pasukan awal-awal dari gerilyanya sebelum Mbah Sumidro mendirikan tempat atau berkumpul di Setro. Sebelum mendirikan tempat di situ, ternyata beliau ini sebelum Mbah Sumitro atau Mbah Abdurrahman membuat base camp atau tempat ngumpul atau pondok atau langgar yang ada di Setro itu ternyata memang gerilya dulu. Saya lihat tadi itu memang ini hamparan tanah, banyak pohon-pohon, banyak rumput-rumput tinggi-tinggi. Ternyata ini memang daerah-daerah yang harus dikuasai, yang perlu dikuasai oleh pasukan Pangeran Diponegoro. Karena ini salah satu pintu masuknya ke Sidoarjo. Bergabungnya pasukan daripada Mojokerto dan pasukan yang ada di Surabaya. Seperti itu. Dan beliau ini sempat membatalkan 3 kali penyerangan Belanda yang dari sisi selatan. Beliau yang memberi kode. Cuma yang keempat, penyerangan yang keempat, sebelum yang keempat, beliau ini ternyata sudah dicurigai dan diawasi. Akhirnya beliau meninggal karena tertembak dari pasukan gerilyanya Belanda. Jadi pasukan gerilya Belanda itu
berpencar beberapa pasukan itu mencari beliau, karena penyerangan beberapa kali menyerang ke perbatasan Sidoarjo Mojokerto ini selalu digagalkan karena kode beliau. Akhirnya beliau diburu dan meninggallah di sini. Beliau ini adalah atau pasukan pertama atau santri pertama daripada Pangeran atau Raden Mas Sumitro atau Mbah Sumitro. Mbah Sumitro itu. Terus beliau ini apa namanya? Jalur ini ya, ternyata sini dulu ini hamparan sungai ini atau hamparan Rowo ini atau yang sekarang dikenal Lonstoret ini dulu memang jalur Sungai Brantas. Dulunya adalah jalur Sungai Brantas sampai ujung selatan sana, dan di selatan sana itu tidak ada desa, itu memang sungai semua dulu. Memang sungai. Luas dulu, ternyata itu luas dan bisa dilalui oleh perahu atau kapal-kapal kecil ya, atau kapal yang dinaiki oleh Belanda itu. Cuma ada dua sisi, pasukan Belanda itu ke transportasinya bisa darat, bisa lewat sungai. Tadi juga saya tanya bagaimana pasukannya Diponegoro ini yang dipimpin oleh Mbah Sumidro ini memakai senjata apa saja untuk melawan Belanda. Terutama adalah pakai keris, tombak, dan alat-alat petani atau arit atau apa. Tapi banyak juga senjata rampasan daripada pasukan Belanda. Jadi juga pakai senapan yang diambil dari pasukan Belanda yang kalah ya, seperti itu. Alhamdulillah ya. Jadi ternyata di daerah sini itu banyak daripada pasukan-pasukan makam-makam daripada leluhur kita atau pahlawan-pahlawan kita yang yang tokohnya besar-besar juga di sini, yang berperannya besar-besar. Ini makamnya ini dulu di sini di sini ini ternyata saya juga komunikasi Pak ya, kemarin tanya-tanya kepada masyarakat, kalau makam ini memang tidak boleh dipindahkan atau tidak bisa dipindahkan. Coba lihat itu longstrong itu berbelok itu ya, itu berbelok. Jadi seharusnya ini lurus, tapi menyisakan makam ini tidak mau berpindah atau dipindahkan makam satu ini ya. Alhamdulillah. Dan Mbah Jabar ini ciri-cirinya orangnya memang tidak terlalu besar, orangnya kecil, pakai iket kayak blangkon bukan blangkon tapi iket yang diikatkan seperti blangkon, dan memakai baju, kebanyakan beliau dulu waktu menjadi pasukan itu memakai baju hitam. Assalamualaikum. Sinten? Areng asma sinten? Sinten jenengan iki? Ten mriki napa jenengan kok nangis? Napa? Oh, mati ten mriki. Oh, jenengan salah setunggale pasukan Pangeran Diponegoro. Jenengan tugasin apa sih? Oh, bagian nyerang, nggih. Oh, nggih. Mati ten mriki, terbantai ten mriki. Pateni Londo. Oh, sampean saka Londo.
Oh, koncone dipateni londo. Nggih, nggih. Nggih, sampean dulu jenengan dulu berapa orang di sini? Oh, oh setelah penyerangannya apa Mbak Mbah diserang bersamaan dengan Mbah Jabar niki. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Banyak pasukan dulu ya di sini ya, yang di tepi Sungai Brantas ini ya. Banyak, jadi di sini banyak santri-santri yang meninggal. Di lokasi ini atau di lokasi lain? Mati lain, deh. Ya ini ya bukti ya. Jadi ada salah satu khodam atau khurin ya, khurin yang masuk ke jamaah kita. Ternyata beliau adalah pasukan Diponegoro yang bersama Mbah Abdul Jabar yang terbunuh di lokasi ini juga. Iya. Waktu itu jenengan meninggalnya kenapa? Kenapa? Tertembak. Oh, wetenge ditembak. Oh, perutnya ditembak sama Belanda. Nggih, matur suwun nggih informasine. Nggih. Sekarang jenengan saya kembalikan nggih. Allah minda khulafi surat Sulaiman minal masri kilamat insawal jina warman kasurat jalaluhu ya iblisa syaitanadul madilun robat anak lombal Sulaiman apa itu. Mas, anak sing loro Kak. Wes, ngelurak. Pusing ndak? Cek ngelurak. Sampun. Ngadeg. Ada yang sakit enggak? Dadah sakit enggak? Tasik sakit. Alhamdulillah ya. Ini tadi jadi ada khodam yang masuk atau khurin ya. Khurin yang masuk ternyata adalah pasukannya Pangeran Diponegoro yang bersama dengan Mbah Jabar terbunuh di sini. Jadi
Di sini ini ternyata tempat atau pengawasan atau tempat pengawasan daripada pasukannya Diponegoro yang waktu itu masih apa ya, masih hutan mungkin ya, masih hutan, karena tadi saya melihat banyak rumput-rumput tinggi, pohon-pohon di lokasi ini yang dibuat penjagaan. Tapi karena beberapa kali beliau-beliau ini sudah bisa menggagalkan pasukannya Belanda, akhirnya Belanda juga curiga, dan akhirnya beliau-beliau ini diserang secara tiba-tiba oleh pasukan gerilyanya daripada Belanda, dan akhirnya banyak pasukannya Raden Mas Sumitra atau Mbah Sumidro yang terbunuh di sini. Ternyata banyak sekali yang terbunuh. Nah, dan memang banyak sebenarnya makam-makam di daerah sini, cuman sudah hilang ya, mungkin terkena arus daripada Sungai Brantas waktu itu. Mungkin hanya salah satu makam daripada beliau saja atau Mbah Abdul Jabbar ini yang tersisa, seperti itu. Ya ini hanya satu ya, makamnya hanya satu di sini yang tersisa, karena ini dulunya sih Sungai Brantas yang luas ya, yang sangat luas. Sebenarnya kalau dari kalau sahabat-sahabat subscriber ini atau sahabat-sahabat yang melihat video ini bisa mata batinnya sudah terbuka, bisa menerawang ya, di sini banyak sekali khodam-khodam atau apa khurin atau apa ya yang di daerah sini, di daerah sungai ini. Cuma sekarang ini sudah menjadi apa, tempat penampungan air yang waktu itu sudah direnovasi karena Sungai Brantasnya sudah pindah ke selatan. Jadi sungainya itu pindah. Jadi di sini dulunya awalnya rowo dan akhirnya menjadi sekarang menjadi penampungan air, long storage ya, seperti itu. Dan tadi juga komunikasi juga kepada beliau terkait makam-makam yang tersebar atau makam-makam fisabilillah pasukannya Pangeran Diponegoro di daerah sini. Kita juga komunikasi, ternyata banyak juga yang ada di pintu masuk barat, yang ada di tarik barat. Cuma waktu itu banyak juga yang tergerus apa namanya bangunan atau tergerus perkembangan zaman. Akhirnya makam-makamnya banyak titik-titik makam yang hilang, dan kelanjutan daripada Mbah Sumidro kemarin itu juga masih ada juga salah satu panglima besar yang ada di Krian. Cuma untuk titik lokasinya nanti kita akan mencari ke sana. Gus mau tanya, Ya, di area Longstrong ini kan sering terjadi apa ya, orang tenggelam itu gimana ya, itu apa ada penunggunya atau gimana di daerah oh iya, Longstrong ini? ya memang tadi saya melihat juga banyak khodam-khodam ya dari kalangan jin di sungai ini atau di long storage ini yang bermukim di ini ya. Karena kenapa? Kita sebenarnya sudah di apa namanya dikasih apa bekal atau di hadis juga ada, kalau tempat-tempat yang sering dihuni jin itu memang sungai air yang tenang ya. Dan ini memang sungai besar, air besar dan tenang, ini memang banyak jinnya. Banyak khodam-khodam atau siluman juga banyak sekali. Mungkin teman-teman yang mata batinnya sudah terbuka bisa terlihat ya. Di sebelah sana itu ada sesosok
seorang perempuan yang seperti ratu tapi bertubuh ular, itu ada di tengah sana. Cuma dari sisi kalau dari sisi logika memang apa namanya ya kecerobohan manusianya masing-masing ya. Sudah tahu ini dalam, memang sering banyak yang meninggal di sini, sering sudah tahu dalam kok main mandi main apa di sini ya tenggelam. Cuma dari sisi goibnya memang banyak jin-jin yang atau siluman-siluman yang menghuni di Longstoret ini. Dari sisi barat sampai sisi timur itu banyak sekali kodam-kodam atau jin-jin yang menghuni, bahkan banyak silumannya seperti itu. Tapi meninggalnya itu hilang apa bisa ditemukan itu, Gus? Bisa ditemukan, cuma kadang 1 hari atau bahkan pernah 3 hari itu baru ditemukan, 3 hari baru ditemukan. Karena ya sungainya sangat besar ya, tempatnya sangat besar, dan mayatnya ini anehnya ini setelah meninggal ini tidak mengapung, tapi masih di dalam bawah. Lah kebanyakan yang meninggal di sini itu pasti ada bekas-bekas kayak ikatan, pasti bengkak biru atau apa di gelang tangan atau gelang kaki atau di leher itu ada. Ya tempat-tempat seperti ini memang banyak dihuni daripada siluman atau jin-jin dari makhluk lain ya, seperti itu. Beberapa kali ya di sini yang meninggal ya, sering kali. Apalagi ada yang ditanyakan, monggo. Ya, Gus, sedikit mengenai kisah Majapahit tadi Iya. tentang kejurikan Belanda terhadap beliau Majapahit. Iya. Apakah Belanda itu kan memang memanfaatkan informasi dari warga sekitar sini untuk mengetahui gerak-gerik dari pasukan gerilya yang dipimpin oleh Mbah Sumitra di sini? Malah waktu itu ya, kalau waktu itu di sini belum ada desa, masih banyak apa namanya padang luas gitu, masih banyak rerumputan atau pohon-pohonan. Kenapa kok pasukan Belanda bisa tahu pergerakan dari pasukan kita ya, pasukan Pangeran Diponegoro atau pasukan gerilyanya Mbah Sumitra? Itu karena beberapa kali penyerangan bisa dihalau dari sisi bibir sungai ini, bisa dihalau. Jadi mereka sudah menuai curiga dan melakukan gerilya atau penyerangan secara tiba-tiba di daerah titik-titik yang sudah diperhitungkan oleh Belanda waktu itu. Jadi infonya seperti itu. Untuk penyerangan Mbah Jabar itu memang secara tiba-tiba, dan banyak pasukan yang lain juga, pasukan susulan yang membantu beliau atau pasukan yang standby di bibir sungai Brantas di sebelah utara atau di sebelah selatannya perbatasan Mojokerto dan Sidoarjo ini memang penyerangan secara tiba-tiba. Banyak sekali yang meninggal seperti itu. Ya, untuk jumlah santri sendiri yang kemarin kan diperkirakan di bawah komando Mbah Sumitra sendiri kan diperkirakan 300 santri. Apakah ada salah satu santri yang akhirnya bisa selamat dan meneruskan perjuangan beliau? Banyak. Akhirnya karena penyerangan yang terakhir itu yang diceritakan Mbah Sumitra itu adalah penyerangan yang terakhir sebenarnya. Penyerangan besar-besarnya yang terakhir setelah penyerangan itu, dan beliau menang, dan waktu itu Mojokerto sudah dikuasai oleh pasukan Diponegoro. Untuk kelanjutan cerita yang ada di Mbah Sumitra itu sudah dikuasai, yang Mojokerto sudah dikuasai oleh pasukan Diponegoro atau pasukan fisabilillahnya Pangeran Diponegoro, dan akhirnya bisa mengirimkan pasukan untuk membantu pasukan yang ada di Sidoarjo. Akhirnya bisa memenangkan penyerangan daripada Belanda yang dari sisi timur. Kalau
Kalau yang tersisa banyak akhirnya menyebar luas ke seluruh daerah-daerah dan eh, mendirikan langgar-langgar atau pusat-pusat perkumpulan ya untuk kelanjutan sampai akhirnya kemerdekaan itu berkembang terus, selalu selalu menyusun strategi, selalu bergerilya, selalu memberi kode-kode atau simpul-simpul pasukannya Diponegoro. Dan Pangeran Diponegoro itu memakai simpul atau mengasih kode di setiap rumah yang ada di Indonesia. Yang depan rumahnya ada pohon sawo, itu pasti pasukannya Pangeran Diponegoro. Itu kode ya, itu kode. Jadi kalau jenengan ini ada punya rumah saudara atau kakek atau apa, dan di depan rumah atau di samping rumah atau di belakang rumah kok ada pohon sawo tua besar, itu pasti beliau itu pasukannya Pangeran Diponegoro. Itu seperti itu. Jadi jenengan kalau lihat pondok-pondok tua pasti ada pohon sawo besar, itu pasti. Itu menjadi simpul ya, supaya buat kode, oh ini saudara. Karena waktu itu juga banyak pengkhianat juga. Dari orang Indonesia sendiri atau orang Nusantara ini sendiri atau orang Jawa ini sendiri yang berkhianat kepada pasukan Pangeran Diponegoro, bergabung dengan pasukan Belanda. Nah, makanya Pangeran Diponegoro memakai simpul atau memakai kode pohon sawo. Gitu. Jadi untuk memberi kode ya. Jadi enak, jadi datang kalau ada rumah yang ada pohon sawonya berarti itu teman gitu atau pasukan Pangeran Diponegoro gitu. Ya mungkin itu ya informasinya ya, kelanjutan daripada informasi atau sejarah perjuangan pasukan Pangeran Diponegoro yang ada di Sidoarjo, tepatnya ada di Prambon, kelanjutan daripada part 2 kemarin di makamnya Mbah Sayyid Muhammad Alwi Al-Jabar atau Mbah Jabar yang ada di Dusun Patok Pak ya, Dusun Patok, Kelurahan Prambon. Dan untuk sahabat-sahabat ikuti terus video kami, karena setelah ini kita akan melanjutkan atau kita akan sejarah daripada perjuangan Pangeran Diponegoro untuk titik-titik makam-makam atau titik-titik daripada simpul-simpul pasukan atau panglimanya Pangeran Diponegoro yang tersebar di seluruh Sidoarjo. Terima kasih. Jangan lupa untuk sahabat-sahabat selalu ikuti video kami, subscribe, like, dan share, dan tentunya komen. Jangan lupa hidupkan loncengnya biar tidak ketinggalan video kami. Oke? Salam.